Dari mulai. Ada 18. Baik, sebelum kita mulai webinar hari ini, demi kelancaran acara, mari kita sepakat semuanya untuk tidak melakukan unmute dan membuka speaker ketika ada yang berbicara. Akan ada giliran bagi para penanya dari chatbox, Instagram Live, dan juga raise hand yang akan bertanya langsung ke dokter. Baik, kita mulai ya Ibu dan Bapak sekalian. Ibu Linda, Ibu Ning mohon izin untuk mulai ya Ibu. Tante lagi. Baik. Silakan. Ya, Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat sahabat YKPI. Selamat bergabung di serial webinar Yayasan Kanker Payudara Indonesia seri ke-8. Hari ini, Jumat 7 Agustus 2020. Bersama saya, Ona Rawung, penyintas kanker payudara sebagai moderator pada webinar bertema Smart Healing, Tips dan Teknik Healing bagi Pasien Kanker bersama Dr. Ahmad Budi Santoso. Membuka webinar pagi ini, kita langsung terhubung dengan Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang juga sebagai host serial webinar YKPI, Ibu Linda Agum Gumelar. Kepada Ibu Linda, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka webinar seri ke-8 ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ona Septi Rawung. Beliau adalah anggota P-Tapping Survivors and Warriors, dan Bu Ona juga adalah penyintas kanker payudara. Luar biasa. Terima kasih Bu Ona. Kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita, Dr. Ahmad Budi Santoso, spesialis urolog dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Yang saya hormati para pengurus YKPI yang hadir pada hari ini, dan juga seluruh teman-teman peserta pertemuan serial webinar ke-8 pada hari ini yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama izinkanlah saya mewakili semua kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan lindungannya, kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kemauan untuk bisa berkumpul di sini mendengarkan kegiatan webinar YKPI seri ke-8, yang telah dimulai sebetulnya kegiatan kami ini sejak bulan Juni 2020 sebagai seri pertama. Merupakan suatu kebahagiaan bagi YKPI bahwa peserta webinar yang kami selenggarakan dari seri ke seri tetap diminati. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada seluruh peserta webinar YKPI. Sampai dengan saat ini kami melihat bahwa pesertanya sudah 192. Sementara sebetulnya yang sudah ada yang dengan live streaming, sehingga itu akan lebih banyak. Dan juga masih ada mungkin yang masih akan bergabung. Oleh karena itu saya ingin menyapa teman-teman semua, karena terlalu banyak dari seluruh provinsi kelihatannya terwakili, dari Aceh sampai dengan Papua. Ini adalah satu hal yang sangat membanggakan kami, karena memang visi kami dari YKPI adalah bagaimana kami bisa menjangkau di seluruh Indonesia untuk menginformasikan tentang kanker payudara, khususnya hal-hal yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas. Begitu juga ada teman-teman yang dari Islamabad, Pakistan ya, yang selalu dengan setia datang dan ikut di dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman komunitas yang aktif dalam menangani atau ikut dalam menekan kejadian angka kanker payudara dari seluruh Indonesia yang juga hadir. Ibu Bapak yang saya hormati, tema webinar YKPI seri ke-8 ini adalah Smart Healing, Tips dan Teknik Healing bagi Pasien Kanker. Kami menganggap bahwa tema ini sangat tepat dan dibutuhkan oleh bukan saja pasien kanker payudara ataupun kanker lainnya, tetapi juga saya yakin ini pun dapat digunakan oleh siapapun dalam proses pengobatan atau penyembuhan.
Saya yakin dengan pencerahan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Rahmat Budi Santoso, spesialis urolog, kami biasa manggil beliau adalah Dr. Santo, menjadi motivasi buat kita semua untuk menyesuaikan cara hidup, khususnya pengendalian emosi, perasaan kita, sehingga menjadi lebih cerdas atau smart dalam menyikapinya. Terima kasih kepada Dr. Santo yang telah memenuhi harapan atau permintaan ini. Semoga webinar yang diselenggarakan YKPI hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Para peserta yang kami sayangi, mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Santo. Beliau adalah salah satu dokter di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan tentu bila masih ada yang ingin lebih didalami, ada waktunya nanti pada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah Dr. Santo juga sudah berkenan untuk nanti apabila dibutuhkan diperpanjang waktunya sedikit ya Bu Ona ya. Iya, Karena Bu. Pak Dr. Santo sudah memberikan waktunya. Jadi mohon ibu-ibu bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum menutup sambutan, seperti biasa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit Kanker Darmais. Dr. Santo, tolong sampaikan salam hormat kami kepada Dirut yang baru sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais. Kemudian juga tentu kami menyampaikan kepada PT Paragon Technology and Innovation, Wardah, yang mendukung kegiatan webinar seri 8 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu semua, terima kasih Dr. Santo, terima kasih Bu Ona, dan semua tim yang telah mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Sahabat YKPI, sebelum kita mendengarkan bersama paparan dari narasumber kita, izinkan saya membacakan profil beliau. Pemilik nama lengkap Dr. Rahmat Budi Santoso, spesialis urologi ini akrab dipanggil Dr. Santo. Mempelajari hipnoterapi dan NLP secara otodidak dengan tujuan mengurangi rasa sakit pada pasien kankernya. Telah mendapatkan sertifikat resmi sebagai instruktur dan trainer dari Indonesian Board Hypnotherapy yang berafiliasi dengan International Trainer Neurolinguistic Programming di Amerika. Dr. Santo meraih sebagai dokter spesialis urologi pertama di Indonesia yang bisa melakukan operasi menggunakan lengan robot. Saat ini beliau aktif di Rumah Sakit Kanker Darmais dan MRCCC Siloam Semanggi. Dr. Santo juga seorang penulis. Beberapa buku yang telah beliau terbitkan yaitu Stop Nyeri Sekarang, Kisah Sukses dengan Coaching, dan Kisah Sukses dengan NLP. Tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu, pemaparan dari narasumber kita, Dr. Rahmat Budi Santoso. Silakan Dr. Santo. Terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan screen sharing dulu. Kelihatan Bu Ana ya? Oke. Kelihatan Dok, silakan. Hari ini Smart Healing, ya. Topik hari ini adalah Smart Healing, tip dan teknik healing untuk pasien kanker. Sebenarnya saya mengadakan kelas, ini sebenarnya kelas yang biasa saya adakan setiap Jumat pagi sebelum COVID untuk para survivor di rumah sakit membantu pengobatan, membantu proses karena sedangkan healing itu individual. Jadi setiap manusia mempunyai proses healing yang berbeda-beda. Nah, disinilah saya mencoba mengajarkan setiap Jumat pagi, kita berkumpul di ruangan ini juga sebelum COVID, kelas yang namanya Smart Healing. Nah, untuk kita mengetahui pertanyaan, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Saya
kebetulan mengajar juga mahasiswa kedokteran, saya mengajar juga calon spesialis. Bila ada orang sakit, siapakah yang menyembuhkan? Karena mindset ini sangat penting. Jawaban yang saya dapat tuh variasi. Ada yang bilang obat-obatan, dan sebagian besar bilang Tuhan bukan. Semua ini jawaban, cuman coba kita menelaah lebih lanjut lagi. Kalau benar obat-obatan lah yang menyembuhkan, seharusnya semua orang yang mendapat obat yang sama akan mendapatkan efek yang sama, yaitu kesembuhan. Tapi kita lihat realitanya bahwa tidak semua. Demikian juga apakah sebagian pasien yang ke dokter sembuh, ada yang tidak. Jadi pertanyaan yang sakit, siapakah yang menyembuhkan? Ini yang paling penting. Kenapa kita membahas smart healing? Tahu kita yang menyembuhkan, siapa pun jawab bila seseorang tanggung jawab ke orang lain atau dokter, ya. Jadi selalu sehat. Smart healing ini bukan hanya berusaha untuk membantu survivor atau pasien untuk dokter, mohon maaf dok. Yang paling dok, mohon maaf, untuk internet dokter tidak stabil dok. Jadi putus-putus suaranya dok. Ya. Putus-putus suara saya. Siap, putus-putus dok. Oke, saya pakai telepon kali ya. Maaf dok, sekarang boleh dicoba lagi sebentar. Agak mundur mungkin sedikit dari speaker. Dengar suara saya? Agak panjang mungkin dok. Maju dikit dok, izin dok. Oke dok. Mundur dikit dok. Segini? Oke. Ya. Oke dok. Apakah terdengar suara saya? Terdengar dok. Oke. Baik ya. Dok, silahkan dok. Ya. Jadi pertanyaannya adalah siapakah yang bertanggung jawab bila seseorang ingin selalu sehat? Ya, karena diri kita sendiri. Kita tidak menyerahkan kesehatan kita ke orang lain. Kita harus menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, untuk smart healing ada beberapa premis atau belief ya yang saya percaya yang harus ada di dalam diri kita. Yaitu yang pertama adalah tidak ada penyakit yang ujuk-ujuk datang. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Jadi tidak ada itu yang namanya serangan jantung mendadak ya, atau karena 6 bulan atau beberapa bulan sebelum serangan jantung, tubuh memberikan sinyal kepada diri kita ada sesuatu yang tidak beres. Sinyal itu bisa berupa rasa tidak nyaman atau rasa sakit yang sering kita abaikan. Tubuh kita selalu rasa atau dengan suatu hal yang bisa kita pelajari bagaimana kita memonitor tubuh kita. Itu perlu latihan. Berikutnya adalah karena tidak ada penyakit kesehatan kita. Contohnya ibu saya menderita diabetes. Kita tahu anak. Jadi saya selalu mengecek. Suaranya. Maaf, ya, dok, masih putus-putus lagi dok. Dok. Internetnya tidak stabil dok. Izin dok. Saya masuk dari HP, Bu Ona. Oh, begitu, boleh, dok? Boleh, dok. Coba ya. Baik, dok.
sambil menunggu. Baik dok, sambil menunggu Dr. Santo, saya informasikan platform YKPI ada di Instagram @YKPI_Pitaping, Pitaping YKPI. Untuk Facebook, pitaping.ykpi. Facebook yang kedua, Indonesia Breast Cancer Foundation. Untuk YouTube, Ibu Bapak bisa visit ke Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Untuk hotline kami, YKPI, di 082123642164. Untuk website, ada di www.pitapingyKPI.org.id. Baik dok, baik dok. Tolong yang HP saya dibuka, unmute-nya. Oh iya, unmute. Pak Anton minta tolong untuk dibuka. Mohon maaf dok, atas nama siapa ya dok? RB Santoso juga ini. Atas nama siapa dok? Atas namanya Dr. Santo ya dok? Sebentar, saya cek. Ini saya raise hand. Oke, sebentar dok. Baik dok. Oke dok, bisa dok dibuka sendiri dok. Silakan dok. Oke. Oh ya, silakan dok. Mungkin feedback ya dok antara handphone dan yang di laptop. Ya. Sudah saya matikan. Bisa kedengaran suara saya? Bagus, bagus sekali dok sekarang. Silakan dok. Oke, bagus. Ya, jadi ada beberapa premis atau belief yang ada di dalam diri saya yang ingin saya share bahwa tidak ada penyakit yang ujuk-ujuk datang. Tidak ada yang tiba-tiba. Kenapa? Tidak ada itu yang namanya serangan jantung mendadak, tidak ada kena stroke mendadak. Karena beberapa bulan sebelum serangan jantung menyerang, baik stroke atau serangan jantung, itu tubuh sudah memberikan sinyal kepada kesadaran kita, entah berupa rasa tidak nyaman, atau rasa nyeri, atau apapun. Nah, kita harus belajar bagaimana tubuh kita ini memberi sinyal-sinyal tersebut. Karena tubuh dan pikiran kita selalu berkomunikasi. Tentu komunikasinya tidak dalam bahasa Indonesia. Itu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa mengenal tubuh kita dengan baik. Butuh latihan memang. Salah satunya mungkin dengan teknik meditasi. Nah, kalau kita belum mampu membaca sinyal dari tubuh kita, maka untuk menghindari tidak ada penyakit yang ujuk-ujuk datang, tadi saya cerita bahwa ibu saya adalah seorang yang mengalami diabetes. Diabetes itu biasanya turun ke anak. Karena itu, saya menjaga pola lifestyle saya, bahwa saya menghindari untuk makan gula. Saya menghindari kue-kue yang manis-manis. Setiap 6-8 bulan sekali, saya selalu periksa gula darah saya. Tujuannya apa sih? Supaya tidak ujuk-ujuk datang, suatu hari saya kena koma diabetikum. Ayah saya menderita hipertensi, dan saya pun ada sedikit hipertensi. Nah, saya mengelola, karena hipertensi itu sangat dipengaruhi oleh emosi dan pikiran kita. Kalau saya terlalu stres atau terlalu capek, itu tekanan darah saya naik. Beberapa teknik yang akan kita pelajari bersama-sama di sini, itu salah satunya mampu menurunkan tekanan darah. Kalau teknik-teknik ini pun tidak mampu, saya tetap minum obat. Jadi saya bukan anti obat, tapi saya berusaha agar kita menggunakan obat se-efektif, se-efisien mungkin. Dan tetap obat yang digunakan, tubuh kita lah yang menyembuhkan. Obat itu hanya membantu tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Jadi itu bukan sesuatu yang terpisah. Kalau kita berobat ke dokter, itu biasanya yang diobati adalah kelainan-kelainan fisik yang ditemukan. Atau misalnya labnya bermasalah. Itu yang coba dibenahi. Pikiran belum termasuk salah satu yang bisa kita
selalu dieksplor. Bahwa orang itu kalau terkena diagnosis kanker, itu kan pasti stres. Ya, pasti stres, pasti mungkin emosional. Nah, pada saat seorang stres atau emosional, itu metabolisme, biokimia di dalam tubuhnya itu berubah sama sekali dari orang normal. Akibatnya adalah obat-obat yang seharusnya efektif untuk mengobati kanker tersebut, keefektifannya akan berkurang karena yang diobati mengalami stres atau emosional. Disinilah mengapa selain saya memberi pengobatan, saya juga membantu para survivor yang berobat ke saya untuk mengelola bagaimana tubuhnya bekerja, mengelola bagaimana pikirannya bekerja, karena itu sangat penting. Nanti kita pelajari di mana tubuh dan pikiran ini satu-satuan. Dan belief yang ketiga, yang paling penting adalah manusia diberi kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Inilah yang diberikan kepada Tuhan, adil ke setiap orang. Sama, setiap orang diberi kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana kemampuan itu diberikan oleh Tuhan? Yaitu sistem imun. Ya, sistem imun ini sangat penting bagi tubuh kita, bukan hanya untuk menjaga kita terserang penyakit, namun sistem imun ini juga penting untuk membantu kita sembuh dari penyakit. Selalu ada pertanyaan, kalau manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, lalu mengapa perlu obat atau berbagai tindakan pengobatan? Kan katanya ada manusia punya kemampuan sistem imun menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa kalau kita luka tergores, ya mungkin kita lagi masak atau apa, jari kita tergores pisau, itu selama lukanya bagus, tidak ada infeksi, dia bisa menutup sendiri. Kita baru butuh obat atau berbagai tindakan pengobatan saat sistem healing di dalam diri kita tidak mampu lagi mengatasi serangan penyakit yang datang. Baru kita perlu obat atau tindakan pengobatan. Dan jangan salah, obat dan tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter itu sebenarnya membantu proses healing di dalam diri kita. Ya. Jadi yang sangat penting adalah kesadaran kita bahwa tubuh kita lah yang menyembuhkan dirinya. Obat dan pengobatan itu membantu kemampuan tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa oh saya butuh obat yang sangat-sangat super. Obat yang paling super sekalipun yang ada di dunia, kalau saat seseorang yang menerima obat tersebut mengalami cemas atau depresi atau tetap ketakutan, tidak akan efektif. Kenapa? Kita akan bahas berikutnya. Ya. Jadi untuk saya ada yang namanya cure, pengobatan, ada yang namanya healing, penyembuhan. Ya. Buat saya ini beda. Mindset saya begitu, ya. Kalau cure itu bentar. Ya. Kenapa saya bisa bilang beda? Bapak Ibu pasti tahu bahwa saya kasih contoh ya, 2 orang yang usianya sama, jenis kelaminnya sama, tipe kanker dan stadium yang sama, protokol terapi kan pasti sama ya. Protokol pengobatan pasti sama. Karena itu yang berlaku bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Namun, apakah hasil akhirnya sama bagi 2 orang ini? Karena saya bertahun-tahun di sini, menterapi orang dengan protokol yang sama, hasilnya tuh berbeda-beda. Ada yang bertahun-tahun tidak kembali lagi, tapi ada yang baru 1 tahun sudah balik lagi. Disinilah perbedaan paling nyata pengobatan dan penyembuhan. Pengobatan pasti akan selalu sama. Kita selalu akan memberi protokol pengobatan yang sama, namun penyembuhan itu sifatnya individual. Jadi cure itu definisinya adalah membebaskan seseorang dari gejala penyakit dan penyebab dari sakit yang dideritanya. Atau pemberian zat atau bahan-bahan yang mengandung senyawa kimia
berbagai tindakan seperti operasi, radiasi, fisioterapi untuk menghilangkan penyakit. Itu masuk cure. Cure itu merupakan solusi dari suatu problem atau penyakit. Jadi jelas, untuk cure harus memiliki kriteria yang jelas, terukur, dan ilmiah, itu wajib. Ya, itu wajib. Orang yang memberikan pengobatan juga harus kompeten dan tersertifikasi di bidangnya. Jadi nggak bisa kita ke sembarang orang yang nggak kompeten, nggak ada sertifikasinya. Dan yang paling penting adalah cure itu sangat tergantung dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada keuntungan dan kelemahannya. Ya, keuntungannya adalah semakin ilmu pengetahuan maju, maka proses pengobatan juga akan semakin maju. Sisi lemahnya adalah obat dan tindakan pengobatan yang mutakhir itu mahal harganya, ya. Bahkan meskipun sekarang kita di cover sama BPJS, ada obat-obatan. Kalau di bidang saya urologi, obat untuk kanker ginjal misalnya, yang imunoterapi, itu 1 bulan pengobatan sampai 40 juta. Itu tidak di cover sama BPJS. Ya, sedih saya kalau ada hal seperti itu, Bapak pasien tidak mampu memperoleh pengobatannya, ya, karena memang obat-obat semakin ke sini dengan semakin majunya teknologi, obat-obat jadi semakin mahal. Mudah-mudahan suatu hari nanti BPJS kita bisa meng-cover semuanya sehingga orang Indonesia bisa memperoleh haknya yang sama. Kemudian sisi lemah lainnya, bila kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan belum mampu untuk mencapai taraf mendapatkan obat yang benar-benar tuntas menyembuhkan. Itu sisi lemahnya. Sedangkan healing untuk saya adalah proses menjadikan individu utuh kembali. Jadi bukan cuma misalnya bukan cuma kanker payudara misalnya. Seseorang diambil payudaranya, itu buat wanita, buat perempuan, payudara kan sesuatu yang sangat vital, ya. Waktu diambil itu pasti ada di dalam pikirannya ada sesuatu yang kehilangan, ada rasa, oh saya bukan perempuan lagi gitu. Nah, buat yang ngambil sih mungkin nggak ada masalah, kita mastektomi. Cuman kita harus memahami efek psikologis di dalam pikirannya, kecemasannya, kekhawatirannya, bagaimana nanti suami memperlakukan saya. Karena dampak psikologis ini akan sangat mempengaruhi pengobatan yang akan diterima. Apakah pengobatan itu bisa efektif atau tidak. Healing ini bisa dengan atau tanpa obat-obatan, ya. Kadang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Saya pernah ada beberapa pasien yang saya udah setengah mati. Wah, ini gimana caranya? Entah kemana 3 bulan pergi kemana, datang lagi sembuh gitu. Saya pernah ngalamin itu. Jadi healing kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Dan setiap anak manusia sejatinya memiliki kemampuan healing di dalam tubuhnya. Ini yang paling penting, yang poin paling penting yang ingin saya share ke Bapak Ibu, bahwa healing itu adalah hak azazi setiap manusia, ada di dalam tubuhnya sendiri. Dan selama kita tidak mengganggu proses healing di dalam tubuh kita, insya Allah sistem healing kita akan membantu kita sembuh dari penyakit, atau sistem healing kita membantu kita tetap sehat. Itu yang paling penting. Ya. Nah, masih banyak pendapat di masyarakat yang mengira bahwa pengobatan itu identik dengan penyembuhan. Ini penting sekali. Akibatnya saat orang berobat, orang cenderung bersifat pasif dan menyerahkan seluruh urusan kesembuhan ke tangan dokter. Tidak ada rencana penyembuhan yang dibuat. Dokter dianggap bertanggung jawab penuh untuk kesembuhan dirinya. Dokter pun fokus pada pengobatan kelainan fisik maupun data laboratorium, sementara aspek penyembuhan kadang terlewati. Jadi, yang ingin saya tekankan adalah rencana pengobatan dan rencana penyembuhan. Kami dokter pasti punya rencana pengobatan karena ada protokolnya, ya. Dan semua protokolnya sama di seluruh dunia karena kita memakai acuan yang sama. Jadi
Kalau orang datang berobat ke dokter, dokter pasti sudah ada rencana pengobatan, ada protokolnya begitu datang. Masalahnya, apakah pasien yang datang mempunyai rencana penyembuhan untuk dirinya? Ya, kadang-kadang ini sering dilupakan rencana penyembuhan. Jadi rencana penyembuhan, pertanyaan paling sering saya dapat adalah pantangan makannya apa, Dok? Itu termasuk rencana penyembuhan. Artinya orang itu sadar ada sesuatu yang harus diubah. Cuman masalahnya bukan cuman pantangan makanan, ya. Bagaimana mengelola emosi? Ada pasien datang ke saya berobat, ya, ke saya karena urologi kanker prostat. Itu istrinya masih dimarah-marahin, emosinya masih tinggi. Nah, bagaimana bisa efektif pengobatannya kalau masih marah-marah? Ya, rencana penyembuhan termasuk berapa banyak kita melakukan olahraga, berapa liter air yang kita minum, dengan siapa kita bergaul, ya. Karena itu semua, ya, menurut saya kalau seseorang sudah terkena kanker, ya, itu sebenarnya lifestyle seluruhnya harus berubah, ya. Dari saat terkena ke depan, seluruh lifestyle harus berubah, bukan hanya pantang makanan, tapi seluruhnya, emosi, gaya hidup, teman-temannya, buku apa yang dibaca, semua harus dirubah. Itu yang namanya kita mempunyai rencana penyembuhan untuk diri kita. Karena apa yang ada kita dapat hari ini itu hasil dari seluruh keputusan yang kita buat sebelumnya. Jadi kalau kita mau merubah apa yang kita dapat hari ini, seluruh yang pernah kita buat di masa lalu, itu semua harus dirubah. Jadi titik tolak baru. Ini kita harus membuat titik tolak baru bahwa seluruh hidup kita harus berubah jika kita ingin sembuh. Jadi seperti saya udah bahas di depan, kunci utama healing adalah sistem imun yang baik dan kuat. Itu kunci utamanya. Dan harmonisnya seluruh sistem di tubuh. Apa itu harmonis? Sistem di tubuh banyak. Ada sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, macam-macam sistem itu. Sistem itu harus harmonis semuanya. Dan supaya semua sistem itu berjalan dengan baik, seluruh sistem membutuhkan energi. Ini kuncinya. Jadi sistem imun anggaplah seperti tentara kita. Tentara yang menjaga pertahanan negara. Bisa dibayangkan kalau asupan energi, misalnya makanan atau persenjataan bagi tentara kita kurang, otomatis sistem pertahanan negara kita menjadi lemah. Jadi sistem imun kita membutuhkan energi yang cukup. Apalagi kalau sedang sakit. Semakin kita membutuhkan sistem imun yang baik, energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, tubuh kita ini, ya, ada pikiran sadar dan ada pikiran otomatis. Pikiran sadar ini, saat saya lagi ngomong seperti ini, saya menggunakan pikiran sadar saya. Ya, pada saat saya ngomong seperti ini, saya tidak akan memperhatikan bagaimana saya bernafas, bagaimana jantung saya berdetak, bagaimana darah beredar di seluruh tubuh, karena itu semua sistem di tubuh kita diatur oleh pikiran otomatis. Ya, semua sistem di tubuh kita bisa bekerja oleh yang namanya pikiran otomatis. Dan pikiran otomatis ini bekerja di tubuh kita lebih dari 90%. Jadi pikiran otomatis ini sangat-sangat vital. Karena dia namanya juga otomatis, artinya tidak bisa di bawah kehendak kita. Tidak bisa di bawah kehendak pikiran sadar kita. Contohnya adalah detak jantung misalnya. Kita tidak bisa, misalnya detak jantung sekarang 100 per menit. Kita tidak bisa menyuruh detak jantung turun menjadi 80. Tidak bisa. Karena detak jantung berada di dalam pikiran otomatis. Bagaimana caranya untuk menurunkan detak jantung dari 100 menjadi 80? Kita menggunakan pikiran. Ya, kita membayangkan sesuatu yang nyaman, yang santai, yang rileks. Itu kenapa bisa menurunkan detak jantung? Karena lihat di sini,
belief, habit, kita itu juga diatur oleh pikiran otomatis. Jadi disinilah pikiran dan tubuh saling berinteraksi. Ya. Pikiran otomatis yang paling adalah simpatis dan parasimpatis. Itu adalah dua sistem yang bekerja di tubuh kita 24 jam. Simpatis itu kalau di mobil seperti pedal gas. Dia akan ngegas. Parasimpatis itu rem. Kita akan sehat saat simpatis dan parasimpatis kita seimbang. Bayangkan kalau kita ngegas terus, itu sangat menghabiskan energi. Ngegas, energi habis, mana energi untuk sistem imun kita? Padahal kita sedang membutuhkan sistem imun yang baik untuk sembuh. Kalau kita parasimpatis nyerem terus, ya, kita juga nggak jalan-jalan, jadi males itu namanya. Ya, jadi simpatis parasimpatis itu harus seimbang. Begitu dia nggak seimbang, keseimbangan tubuh kita juga akan berubah. Nah, keseimbangan ini sangat dipengaruhi oleh belief, keyakinan kita. Karena itu tadi saya di depan, ada 3 belief saya yang utama, bahwa semua manusia bisa menyembuhkan dirinya. Itu belief yang saya yakini, ya. Karena saat saya meyakini belief seperti itu, bahwa semua manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tubuh saya akan bereaksi sesuai dengan belief tersebut. Bisa bayangkan seseorang terkena kanker, terus mempunyai belief, ini tidak bisa disembuhkan, ini mematikan. Belief yang ada seperti itu akan tertransfer ke tubuhnya. Akibatnya adalah tubuhnya juga menjadi lebih lemah. Obat-obatan yang diterima juga akan ditolak karena beliefnya, ini tidak bisa disembuhkan. Saya harap Bapak Ibu mulai bisa memahami pentingnya kita mempunyai belief, self-talk, ya, self-talk di dalam diri kita. Karena kita mempunyai self-talk. Self-talk ada yang positif, ada yang negatif. Self-talk negatif mempengaruhi tubuh juga, ya. Disinilah tubuh dan pikiran saling berkaitan. Nah, saya akan memberi contoh pikiran otomatis. Ya. Ini bayangkan kita dikejar oleh beruang, misalnya. Kalau kita dikejar oleh beruang, ya, ini kita mau berandai-andai. Kita sekarang mungkin nggak dikejar beruang ya, tapi nenek moyang kita dulu yang di padang rumput itu sangat-sangat rentan. Jadi dia bisa dikejar beruang, dikejar harimau. Saya ingin Anda membayangkan sejenak. Saat kita dikejar oleh beruang atau harimau, berapa persen energi kita yang akan kita dedikasikan untuk selamat? Untuk lari pasti kan? Energi yang kita dedikasikan itu 100% akan mengalir ke otot-otot kaki untuk lari dan ke jantung untuk berdetak lebih cepat. Nah, dari mana sih 100% energi ini diambil? Otomatis yang paling gampang ya dari sistem imun, karena saat itu nggak sistem imun kan lagi nggak dipakai. Saat itu jiwanya lagi terancam. Otomatis seluruh energi dari usus, dari bagian-bagian yang tidak penting akan lari ke otot-otot kaki dan tangan untuk lari dan kabur. 100%. Ya. Pada saat itu terjadi, simpatis kita naik. Ya, kita lihat di sini, simpatis kita naik, parasimpatis kita turun. Apa akibatnya kalau simpatis kita naik? Itulah yang namanya respon stres. Pada saat itu keluar hormon-hormon namanya kortisol dan adrenalin. 2 hormon ini sebenarnya sangat penting kalau jumlahnya sesuai. Tapi saat tubuh kita dibanjiri kortisol sama adrenalin, itu sistem imun kita akan shutdown. Ya. Bagaimana kita bisa melawan penyakit kalau sistem imun kita shutdown? Kalau itu yang terjadi, counternya apa? Kita harus mengaktifkan parasimpatis dengan teknik relaksasi. Nanti kita belajar. Nah, zaman sekarang kita sudah tidak dikejar oleh harimau atau beruang, tapi macet di jalan. Ya, ada janji mesti ketemu, kita kena macet. Itu
mengaktifkan simpatis. Apalagi kalau kita marah-marah. Wah, ini macet apa? Simpatis kita naik. Akibatnya adalah kortisol juga naik. Adrenalin juga naik. Ya. Atau kita dikejar deadline. Misalnya ada pekerjaan. Atau konflik. Entah konflik dengan teman atau konflik dengan keluarga. Ini juga akan menaikkan simpatis. Menyebabkan kortisol akan naik. Ya. Menjalani operasi, kemoterapi, radiasi, itu juga bisa meningkatkan simpatis. Saya sering pasien-pasien pada saat di ruangan tensinya bagus sekali, tapi begitu sampai ruang operasi, itu tensinya bisa mendadak naik. Padahal nggak ada hipertensi. Kenapa? Karena pada saat itu takutan, cemas. Akibatnya simpatisnya naik. Kalau simpatisnya naik, kortisol adrenalin naik, tekanan darah juga pasti akan naik. Jadi teknik healing yang pertama, ya, kita tidak bisa mencegah lingkungan luar datang ke dalam diri kita. Maksudnya gimana? Kita kalau tiba-tiba ada orang meludah di depan kita, terus kita marah, kita tidak bisa memprediksi apakah orang itu meludah atau tidak bisa meludah. Yang bisa kita prediksi adalah respon kita. Apakah kita akan marah atau tidak. Kita tidak bisa memperkirakan macet atau tidak. Tapi kita bisa melakukan respon supaya simpatis kita tidak aktif. Bagaimana cara aktivasi parasimpatis? Ada teknik namanya H-breathing. Ya. Tekniknya sangat simpel. Ya. Kapanpun Bapak Ibu merasa cemas, atau merasa takut, atau merasa sedih, itu tarik napas panjang, terus keluarkan sambil menghembuskan napas, sambil mengucapkan H. 2 kali lebih panjang daripada tarikan nafas. Kapanpun. Itu pun tetap saya lakukan saat saya sedang stres, saat saya sedang cemas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah merem. Ya, merem supaya simpatisnya tidak gila-gilaan. Supaya kortisolnya tidak naik gila-gilaan. Ya. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian, kita berlatih yang namanya H-breathing. Ini sangat-sangat penting. Saya sudah pakai bertahun-tahun. Kapanpun saya cemas, kapanpun saya tiba-tiba merasa marah atau sedih, kita tarik nafas panjang dari hidung, terus hembuskan lewat mulut sambil ucapkan, lakukan itu beberapa kali, sambil memonitor apakah rasa cemas, rasa marah, rasa takut itu turun atau tidak. Jika tetap masih ada rasa marah atau rasa cemas atau rasa takut, ulangi lagi H-breathing. Ya, ini teknik super yang saya pelajari bertahun-tahun yang lalu saat saya belajar NLP dan sangat membantu supaya tensi saya tidak naik. Ya, begitu saya cemas atau takut, saya melakukan H-breathing, tarik napas panjang, kemudian keluarkan dari mulut. Keluarkan dengan ucapan huruf H, 2 kali lebih panjang dari tarikan nafas, lakukan beberapa kali. Itu teknik rem, ya, pada saat tiba-tiba pedal gas keinjak mendadak. Teknik kedua adalah deep breathing. Kita tahu bahwa seluruh emosi kita berhubungan dengan nafas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saat kita marah, kita nggak mungkin lagi marah nafas kita seperti ini. Gitu. Nggak mungkin nafas kita santai. Pasti pada saat marah kita nafasnya, ya, waktu kita marah atau sedih nafas kita biasanya cepat. Tarikan nafas dan buangnya pasti cepat. Kalau kita merubah nafas, kita merubah emosi. Jadi ini kunci yang kedua. Bahwa emosi itu berhubungan dengan nafas. Cara paling merubah emosi adalah merubah nafas kita dan postur tubuh kita. Ya, kalau di Islam kita pernah belajar bahwa Rasul pernah mengajarkan bahwa pada saat kalau kita marah sedang berdiri, kita disuruh duduk. Kalau duduk pun masih marah, kita disuruh wudhu. Itu tujuannya apa? Ada kita merubah
postur kita, merubah pernafasan kita. Ya, teknik nafas yang baik adalah kita melatih nafas panjang. Kalau bisa 6 hitungan, tarik nafas 6 hitungan. 1, 2, tarik nafas 6 hitungan, kemudian buang nafas 6 hitungan. Ya, itu kita melatih nafas kita, deep breathing itu namanya olah nafas. Kalau kita melakukan seperti itu, insya Allah emosi kita tidak akan mengendalikan diri kita gila-gilaan. Ya, kalau hard breathing itu untuk keadaan darurat. Darurat benar-benar tiba-tiba ada orang di depan muka kita nampar kita pak gitu. Itu kan udah darurat tuh. Jadi supaya kita nggak marah, tarik nafas. Itu hard breathing untuk darurat. Deep breathing untuk latihan sehari-hari. Saya juga mengajarkan meditasi dan relaksasi, tapi mungkin terlalu panjang kalau untuk saya bahas di sini. Yang ingin saya Bapak Ibu take home message-nya adalah hard breathing, ya, untuk keadaan darurat, dan deep breathing untuk mengatur emosi. Saya tidak bilang bahwa kita jangan marah, kita jangan takut, kita jangan sedih. Enggak, karena itu manusiawi sekali. Manusia berbeda dengan malaikat itu karena Allah memberi kita emosi. Ya, saya tidak bilang lenyapkan marah, enggak. Tapi sadarlah pada saat kita marah, begitu kita sadar, kita lakukan hard breathing. Semakin kita serius melatih olah nafas, itu emosi kita akan semakin mudah kita kendalikan. Nah, kemudian kalau kita kena macet atau ada deadline atau konflik, itu ada yang namanya stres. Stres itu ada 2 macam, ya. Eustress sama distress. Eustress itu bagus. Eustress itu contohnya kalau kita berolahraga. Olahraga itu misalnya kita hendak, mana tangan saya? Nah, misalnya kita hendak membesarkan otot bisep ini. Saya akan melatih untuk mengangkat beban. Itu saya memberikan stres untuk otot-otot saya supaya dia tumbuh dan berkembang. Itu stres yang bagus, namanya eustress. Pemberian vaksin, ya, pemberian bibit penyakit yang dilemahkan untuk menguatkan sistem imun itu juga eustress. Yang tidak bagus adalah distress. Distress itu membuat, misalnya tadi kena macet, membuat kita marah. Ya, stres itu sebenarnya bagus untuk menguji seberapa kuat diri kita akan menjadi patah atau tidak. Ya, mengapa saya mengajarkan smart healing? Saya mencoba memberitahu bahwa gunakanlah stres untuk membuat kita lebih kuat, ya, jangan menjadi patah. Karena setiap hari selalu terjadi stres. Ada ribuan peristiwa kimia yang terjadi di dalam tubuh seseorang saat mengalami stres. Tubuh akan menghabiskan energi yang cukup besar saat mengalami stres. Inilah kuncinya. Kalau energi di tubuh kita dihabiskan untuk stres, kemana energi untuk sistem imun, untuk healing? Kemana energi untuk membuat kita tetap sehat? Itu dibuang sia-sia saja untuk stres. Ya, hard breathing dan olah nafas. Nah, stres itu bukan hanya fisik. Misalnya tadi macet, kita benar-benar fisik. Tapi kita memikirkan sesuatu, misalnya saya bertengkar dengan seseorang. Pada saat bertengkar saya mengalami stres, emosi real. Tapi kalau 10 tahun kemudian saya mengingat orang tersebut dan saya masih marah, nah itu yang menurut saya nggak masuk akal. Dan meskipun udah berlalu 10 tahun, orang yang menyakiti diri kita, kita mengingat di dalam diri kita, itu akan membangkitkan respon stres sama persis seperti saat kita bertemu langsung dengan orang tersebut. Ya, jadi itu termasuk kalau kita ingin sembuh, kita harus membebaskan, kita memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Kita meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Ingat, memaafkan, ya, orang kadang, oh, enak aja tuh orang dimaafkan. Memaafkan itu bukan untuk orang itu. Memaafkan itu untuk diri kita. Ya, untuk membebaskan diri kita dari stres-stres yang tidak ada gunanya. Karena peristiwanya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pikiran kita bisa mempengaruhi sistem imun, ya. Karena itulah
saya selalu melatih nafas dan heart breathing. Karena kenapa? Pikiran dan emosi itu satu kesatuan. Kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, mengatur emosi kita, mengatur pikiran kita, maka kita membuat sistem imun kita lebih baik. Kunci kedua untuk healing adalah mengendalikan stres. Ya, mengendalikan stres dan jumlah kortisol yang beredar di dalam tubuh. Karena semakin tinggi kortisol di dalam tubuh, itu stres di dalam diri kita semakin meningkat. Semakin stres tubuh dan pikiran kita, semakin banyak energi yang dibuang sia-sia untuk hal yang tidak signifikan untuk healing kita. Jadi itu kunci keduanya, ya, mengendalikan stres dan mengendalikan jumlah kortisol yang beredar. Gimana sih caranya mengendalikan stres? Tadi, begitu Anda sadar, oh saya marah, entah itu real, atau entah Anda tiba-tiba memikirkan sahabat yang mengecewakan diri Anda 10 tahun yang lalu, Anda langsung lakukan heart breathing. Ya, karena entah itu 10 tahun yang lalu atau sekarang, itu tetap mempengaruhi diri kita. Sekarang bagaimana mengendalikan jumlah kortisol? Kortisol itu paling banyak beredar di tubuh kita saat pagi, antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Itu jadi bisa bayangin. Pagi-pagi Anda bangun, terus Anda, wah nanti siang saya ada meeting. Wah ini belum selesai. Sudah jumlah kortisol di dalam darah pagi-pagi itu udah tinggi, Anda tambah lagi tinggi dengan stres. Jadi kortisolnya masih gila-gilaan tuh. Itu secara bawah sadar. Ya, kita mungkin merasa, gue baik-baik aja. Namun pikiran otomatis kita nggak bisa dibohongin kayak gitu. Begitu kita bangun pagi tiba-tiba, oh belum selesai ini presentasi. Wah, itu kortisol hariannya memang tinggi jam segitu, ditambah makin naik. Caranya gimana sih? Segera setelah bangun pagi, cuci muka dengan air dingin dan segera bergerak. Ya, kebetulan kita yang Muslim pagi-pagi, ya subuh itu kan sekitar jam 4.40. Begitu pagi bangun, kita langsung wudhu dan langsung sholat. Itu cuci muka dengan air dingin dan segera bergerak. Bagi yang non-Muslim, cobalah bangun pagi, begitu bangun langsung cuci muka air dingin dan lakukan stretching ringan. Itu akan menurunkan jumlah kortisol. Latih dan gunakan sesering mungkin heart breathing. Even misalnya saat ini sedang tidak ada stres. Karena melakukan heart breathing itu juga akan menurunkan kortisol. Luangkan waktu untuk melakukan meditasi. Mungkin terlalu panjang kalau saya cerita tentang meditasi di sini. Nah, ada lagi yang bagus, yaitu kita bisa mendengarkan musik 60 ketukan atau binaural beat. Anda bisa cari di YouTube. Kenapa 60 ketukan? Kalau kita mendengar 60 ketukan, itu musik klasik yang Bach itu, kalau kita mendengarkan kenapa bisa menenangkan diri kita? Karena dia 60 ketukan. Ya, Bapak Ibu bisa mencari di YouTube binaural beat sound yang 60 ketukan. Coba dengarkan, karena begitu kita mendengarkan 60 ketukan, itu nanti gelombang energi di otak kita akan menurun, dan jantung kita pun, detak jantungnya akan menurun juga, mengikuti irama ketukan tersebut. Kalau jantung kita irama detaknya ikut turun, itu parasimpatisnya aktif. Jadi kalau simpatis kan menaikkan menaikkan detak jantung tuh. Parasimpatis menurunkan. Otomatis kalau kita mau mengaktifkan parasimpatis, salah satunya adalah coba turunkan detak jantung. Caranya gimana? Dengarkan audio yang 60 ketukan, binaural beat itu. Semakin sering didengarkan, jantung Anda akan semakin sehat. Tidur malam yang cukup, ya, itu antara 7 sampai 8 jam. Cobalah untuk itu. Karena kenapa? Karena tidur adalah saat tubuh melakukan regenerasi, detoksifikasi, membuang racun-racun, memperbaiki sel-sel. Setiap hari itu hampir ada 1 miliar sel kita yang mati. Ya, tubuh harus selalu diperbaiki. Kalau tidur kita kurang, otomatis regenerasi di dalam tubuh kita akan juga kurang.
proses restorasi perbaikan tubuh akan kurang. Cobalah tidur 7-8 jam setiap malamnya. Kemudian pijat. Nah, pijat ini bagus ternyata, ya. Pijat minimal seminggu sekali tuh. Kenapa? Kalau pijat kan yang dipijat biasanya punggung ya. Di punggung ini ada tulang belakang. Tulang belakang itu sumsum tulang itu kan salah satunya menghasilkan sel darah putih, ya, sistem imun kita. Jadi kalau bisa pijat seminggu sekali itu sangat bagus untuk meningkatkan sistem imun kita. Yang terakhir, tertawa. Tertawa ini bagus ya karena meningkatkan hormon endorfin. Begitu hormon endorfin kita meningkat, kortisol sama adrenalin itu harus turun. Entah gimana caranya, kita nggak usah perlu tahu lah. Pokoknya begitu endorfin naik, itu kortisol sama adrenalin dia akan turun. Itu begitu otomatisnya pikiran kita. Saya biasanya itu cari di YouTube. Saya sekarang jarang nonton yang serem-serem atau ya, kalau kita nonton horor ya, kalau kita nonton horor itu sebenarnya sedang nyiksa jantung kita itu. Ya, nggak ada nonton horor kita bisa ketawa pasti 11 gitu. Ha, berbahaya buat jantung. Saya biasanya nonton Just for Love itu. Kita ketawa-ketawa aja 5 menit, 10 menit. Itu sangat bagus untuk sistem imun kita, sangat bagus untuk proses healing. Ya. Ada yang terakhir juga, setiap suhu tubuh ini saya kebetulan baca buku orang Jepang, saya lupa namanya. Setiap suhu tubuh naik 1 derajat Celcius, sistem imun akan naik 500-600%. Perhatikan, setiap suhu tubuh naik 1 derajat Celcius, sistem imun akan naik 500-600%. Tapi naiknya bukan 38 ya. Kalau 38 itu demam. Itu juga menjelaskan kenapa saat seorang terkena penyakit, itu suhu tubuhnya naik. Kenapa? Karena saat itu tubuh tahu, oh ini ada penyakit nih, sistem imun harus naik. Makanya suhu tubuhnya dinaikkan jadi 38. Ya, jadi demam itu sebenarnya adalah salah satu proses tubuh untuk mengalahkan penyakit. Tapi bukan itu yang saya masuk. 1 derajat Celcius itu, ya, suhu tubuh optimal tubuh itu 36,1 hingga 37 derajat Celcius. Kalau sekarang Bapak Ibu kan kemana-mana selalu diukur suhunya tuh, ya. Kalau suhu tubuhnya misalnya 35,8, 35,9 itu jangan senang, ya. Itu belum optimal. Cobalah untuk dinaikkan jadi 36, antara range 36,1 sampai 37. Karena pada saat kita menaikkan itu sistem imun naik 500 sampai 600%. Caranya gimana sih? Menaikkan suhu tubuh, ya yang paling gampang berjemur di pagi hari. Antara jam 7 sampai jam 9. Kenapa selama COVID ini dianjurkan berjemur, katanya meningkatkan sistem imun? Ini rahasianya. Kalau kalau suhu kita naikkan, ya sistem imun kita juga naik. Itulah gunanya berjemur di pagi hari. Oke, tertawa secara alamiah akan meningkatkan hormon endorfin. Kita udah belajar tadi. Nah, energi, jadi sistem imun kita butuh energi. Ada yang mau saya ajarkan adalah kita mempunyai kelenjar timus tepat di tengah rongga dada. Kelenjar timus itu menghasilkan limfosit, ya, sistem imun kekebalan kita. Cara mengaktifkannya kita lakukan ketukan. Kita lakukan ketukan di daerah dada seperti ini. Ya, kita mengaktifkan kelenjar timus. Ya, lakukan kurang lebih 1 menit. Semakin sering diulang, itu kita ngetok rumahnya. Woi timus, bangun. Keluarkanlah limfosit T dan limfosit P. Gue butuh nih untuk sistem imun. Gue butuh nih buat memenangi penyakit. Ya, kayak kita ngetok rumah temen aja. Tok. Jangan digobrak-gobrak, brok, sakit nanti dadanya ya. Cukup pakai jari-jari, ketok 1 menit ya. Akan lebih bagus lagi kalau sambil lakukan pernafasan. Tarik nafas panjang 6 hitungan. Buang nafas 6 hitungan. Lewat hidung ya. Half breathing lewat mulut, kalau deep breathing olah nafas dari hidung. Jadi lakukan tarik nafas 6 hitungan, buang nafas 6 hitungan sambil mengetok kelenjar timus. Ya, mengetok kelenjar timus ini sangat penting.
Karena limfosit salah satunya dihasilkan oleh kelenjar timus. Ya, aktivasi sumsum tulang belakang dengan napas yoga. Ini agak panjang jelasinnya. Ya, nanti kita di pertanyaan saja. Oke. Jadi kunci utamanya ya, kalau ini mungkin kesimpulan, kunci utama untuk healing, kunci utama kita untuk tetap sehat adalah sistem imun yang bekerja dengan baik. Jadi ini bukan cuma untuk orang yang sakit. Anda yang sehat harus mengerti bahwa negara yang sehat itu adalah sistem tentara kita bekerja dengan baik. Ya, peralatannya lengkap, persenjataannya bagus, asupan gizinya juga harus bagus. Kalau asupan gizinya nggak bagus, susah tentara kita bertempur. Ya, sistem imun harus bekerja dengan baik. Entah kita sedang sakit atau sehat, ini sangat penting. Terus harmonisasi berbagai sistem di tubuh kita itu harus sinergis, ya. Karena setiap stres akan membuat harmonisasi ini akan terganggu. Simpatis dan parasimpatis harus seimbang. Dan rendahnya level stres, kortisol dan adrenalin. Cuman ini kuncinya. Cuman ini kunci untuk kita tetap sehat. Cuman ini kuncinya untuk penyembuhan yang lebih baik. Nah, sekarang terakhir sebelum kita menutup, saya ingin Anda menjawab 2 pertanyaan penting ini. Apa hal yang paling penting jika saya kerjakan sekarang akan mempunyai dampak paling kuat dalam hidup saya? Apa hal paling penting? Apakah mungkin berolahraga ataupun mungkin memaafkan sahabat kita? Apa sih yang paling penting? Apa yang jauh lebih penting yang Anda kerjakan sekarang? Ya, yang sudah bertahun-tahun Anda kerjakan, yang sudah bertahun-tahun tidak Anda kerjakan sekarang. Pertanyaan kedua, apa yang jika saya stop lakukan sekarang akan mempunyai dampak terbesar dalam hidup saya? Ya, saya masih merokok, ya. Kadang-kadang sudah saya bilang, coba rokoknya di stop, susah dok. Itu sebenarnya paling penting tuh, ya. Kenapa? Karena rokok itu akan mengganggu oksigenisasi tubuh, akan membuat kita kan hidup pakai oksigen ya. Kalau kita ngerokok, otomatis oksigen di dalam tubuh kita akan jauh berkurang. Jawab 2 pertanyaan ini. Ya, jika Anda ingin saat ini bukan cuma untuk sembuh saja, saat ini mungkin hidup Anda lagi galau atau apa sih yang paling penting jika saya kerjakan sekarang, masa depan saya akan berubah sama sekali. Atau apa sih yang jika saya stop lakukan sekarang, masa depan saya akan berubah sama sekali. Jawab kedua pertanyaan ini akan membantu Anda untuk sembuh. Terima kasih. Oh, ini ada website saya, di situ ada podcast, ada YouTube saya tentang meditasi, ada artikel-artikel saya, silakan berkunjung jika Anda berkenan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk berbicara, Bu Ona, Bu Linda. Sekarang saya kembalikan ke Bu Ona kembali. Baik, terima kasih banyak Dr. Santo. Menarik sekali dok, membicarakan hipnoterapi ini selalu mengasihkan ya dok. Iya. Sayangnya waktunya yang terbatas untuk pemaparan dokter ini, tapi kita masih punya banyak waktu dok di sesi tanya jawab ini. Ya, terima kasih sekali lagi dok. Sahabat YKPI, sekedar informasi seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Santo, Dr. Santo sangat aktif berkarya di podcast dan kanal YouTube dengan alamat yang sama. Tidak heran pemaparan beliau begitu jelas dan runut sekali. Kapan-kapan bisa kolaborasi dengan YouTube YKPI ya dok, dari kanal YouTube dokter. Nah, ini sudah kita akan mulai untuk pertanyaan sebelum memulai masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sahabat Pitaping yang baru bergabung, saya informasikan bahwa webinar seri 8 ini juga disiarkan langsung di live IG Stories YKPI @YKPI_Pitaping. Jangan lupa sahabat YKPI untuk follow juga. Saya lihat yang raise hand juga sudah mulai banyak ini dok. Untuk persiapan yang raise hand, Ibu Oldini, Ibu Fitri Utami,
Ibu Iin Oki siap-siap untuk bertanya, tapi sebelumnya ada titipan pertanyaan dari Ibu Ning Anhar ini, Dok. Ya, silakan, Bu. Minta tolong untuk dijawab ya, Dok. Ya. Iya, apa bedanya, Dok, antara hipnoterapi dan NLP? Apakah ini bisa jalan sendiri-sendiri atau dikombinasi bisa jauh lebih baik? Silakan, Dok, bisa tolong dijawab dulu. Sebenarnya sih hipnoterapi dan NLP itu dua-duanya bagaimana kita memproses pemikiran kita, bagaimana kita mengendalikan tubuh dan pikiran kita. Itu bisa dengan hipnoterapi dan NLP. Ya, NLP itu sebenarnya salah satu perkembangan dari hipnoterapi. Ya, NLP itu bisa kita lakukan tanpa, kalau hipnoterapi Bapak Ibu bisa bayangkan orangnya tertidur, merem matanya. Kalau NLP kita sambil ngomong seperti ini, ya. Jadi misalnya saya sedang di poliklinik, itu saya biasanya berbicara dengan pasien dan keluarganya, saya pakai teknik NLP. Karena dengan teknik NLP itu lebih jelas, lebih clear, ya, komunikasinya lebih clear, pasiennya juga lebih mengerti apa yang saya kendaki. Kalau hipnoterapi itu misalnya Bona tutup matanya, tarik nafas panjang, gitu ya. Hipnoterapi lebih ke intervensinya, Bu. Baik, Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya yang sangat jelas. Sekarang kita menuju Bapak Ibu yang raise hand ya, Dok ya. Saya persilahkan untuk Ibu Oldini. Ibu Oldini yang raise hand, silakan Ibu. Pertanyaan langsung ke Dr. Santo. Silakan Ibu Oldini. Baik, jika belum ada dari Ibu Dian, Mbak. Dari Ibu Dian. Baik Ibu Dian Revilia Wahyuni, silakan Ibu untuk pertanyaannya langsung ke Dr. Santo. Silakan Ibu Dian. Baik, sebelum Ibu Dian siap-siap, saya ambil pertanyaan dulu dari chat box. Di sini dari Ibu Fitriani Armin dari Padang. Izin bertanya, Dokter, sejauh mana teknik healing dapat meningkatkan sistem imun pada pasien kanker? Seberapa besar tingkat kesembuhan pasien kanker dengan teknik healing? Silahkan, Dok. Ya, saya belum mengadakan penelitian seperti itu, ya Bu ya. Cuman saya sudah melakukan kelas Smart Healing ini dari tahun 2011. Dan pesertanya para survivor. Ya. Hampir yang ikut dari tahun 2011 sampai sekarang itu masih aktif, Bu. Kira-kira mungkin saya bisa menjawab efektivitasnya. Dan mungkin ada yang ikut di sini. Para peserta kelas saya yang ikut di webinar ini. Baik, Dok. Iya. Baik. Iya. Terima kasih, Dok. Saya kembali kepada peserta, Ibu Oli. Ibu Oldini. Ibu Oldini, silakan Ibu langsung ke Dr. Santo untuk bertanya. Baik. Jika belum, saya menunggu. Oh iya, baik Ibu Oldini, silakan Ibu bertanya langsung Ibu ke Dr. Santo. Belum dibuka, Bu. Masih, Ibu speakernya mute, masih mute. Ibu speakernya tolong dibuka, Ibu. Iya, sudah. Silakan Ibu. Iya, Dokter, saya Ibu. Halo, Dok. Halo, Bu. Ya, iya, selamat pagi, Dokter. Iya, lama nggak ketemu, Dok. Iya, gimana, Bu? Iya, Dok. Saya suka yang di bawah dada ini suka sakit gitu. Gimana caranya untuk meredakan sakit di bawah dada ini ya, Dok? Saya kadang ambil nafas. Saat ini sudah enggak. Cuman kadang-kadang kalau kecapean gitu, aduh rasanya sakit sekali.
Memang selama nggak ke RSKD kita jarang latihan lagi, Dok. Di rumah jarang berlatih. Jadi suka kambuh gitu. Tapi kalau saya suka nafas, ambil nafas seperti saya praktekkan teori dari dokter sih mereda. Cuman kadang-kadang kalau udah capek itu sakit sekali, Dok. Yang di sebelah dekat jantung gitu, Dok. Oke. Ibu pakai nafas yang mana? Yang hard breathing atau yang nafas panjang? Nafas yang 6 kali itu, Dok. Yang 6. Okay. Iya, yang 6. Sakitnya sama sekali nggak berkurang? Berkurang, Dok. Kalau sudah itu berkurang. Hilang sih, Dok. Hilang. Tapi ya itu, saya mungkin karena jarang ketemu di RSKD, terus di rumah jarang latihan ya, Dok. Oh, ya harus sering latihan. Iya. Jadi sering badan sering banget cepat lelah. Ya, Ibu harus sering latihan nafas, Bu ya. Iya, Dok, sepertinya seperti itu. Iya, terima kasih, Dok. Saya kira apa perlu tambahan latihan lagi, Dok, selain pernafasan? Ibu ada di WA grup saya nggak ya? Ada dong, Dok. Oh, Kan ya udah nanti saya share di situ ya. Saya Ipu, Dok. Oh, saya Ipu. Namanya Aldini. Iya, Aldini pakai nama usaha. Iya. Bu Ana, saya boleh ajarin satu teknik? Silakan, Dok. Tadi saya lihat baik, Dok, silakan. Banyak yang nanya tentang cemas. Baik. Ya. Oh, iya, banyak yang nanya tentang cemas, sakit, nyeri. Saya akan mengajarkan teknik namanya EFT. Ya. Jadi pada saat kita cemas, tadi ada saya sempat lihat di chat ya. Pada saat kita cemas kita melakukan ketukan. Ya, tepat di sini. Ya. Kita lakukan ketukan. Sini. Pertama-tama kita bayangin rasa cemas atau rasa sakitnya. Rasa cemas atau rasa sakitnya. Terus kita lakukan ketukan. Ketukan. Sebelah sini. Sambil kita bilang, saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Ya. Jadi tiga titik ini. Tengah. Samping. Sama bawah mata. Kemudian tulang belikat, ya. Kemudian tarik napas, pegangnya gini ya. Oh gini. Pegang tangan seperti ini, tarik napas, hembuskan dari mulut, peace. Ya. Buat yang sekarang masih cemas, bisa itu. Mungkin sekarang lagi ada yang cemas atau lagi ada yang sakit atau apa. Sekali lagi ya, kita bareng-bareng ya. Bu Ipu juga ya. Jadi latihannya kita ketuk ini. 1, titik 2. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Tarik nafas panjang. Buang. Peace. Ya. Baik, Dok. Bagus sekali. Yang insomnia juga. Saya lupa ngasih tahu. Yang insomnia, kenapa kita insomnia sih nggak bisa tidur? Itu karena biasanya cemas. Ya, cemas memikirkan segala sesuatu. Ya, jadi kalau insomnia, ya, ini sama, itu arahkan ke cemasnya. Kenapa nggak bisa tidur? Apa mikirin penyakit atau mikirin pekerjaan? Ya, ketok sini. Sampai benar-benar rileks. Ya, saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Ya, jadi untuk cemas, untuk nyeri, untuk insomnia, silakan pakai teknik barusan. Gitu ya Bu Ipuk ya. Baik Ibu Ipuk, sudah jelas ya Ibu Ipuk. Terima kasih banyak Dr. Santo dan Ibu Ipuk. Kita lanjut ke pertanyaan raise hand berikutnya dengan Ibu Fitri Utami. Ibu Fitri Utami, silakan Ibu.
Baik. Bu Fitri, silakan dibuka, Bu. Ibu Fitri. Baik. Sembari Ibu Fitri bersiap, saya menuju ke chat box dulu, Dok. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Ade Yulia. Maaf, Dok, bagaimana cara menerapkan self-healing untuk pasien paliatif yang sampai sekarang belum bisa berdamai dengan kankernya? Terima kasih. Silakan, Dok. Oh, buat orang lain ya, bukan buat Ibu ya? Bukan, ini Bukan. dari Ibu Ade Yulia, Dok. Dari chat box. Oh, Ya, oke. pertanyaan dari chat box. Ya. Belum bisa. Apa tadi, maaf? Saya ulang ya, Dok ya. Dari Ibu Ade Ya. Yulia. Maaf, Dok, bagaimana cara menerapkan self-healing untuk pasien paliatif yang sampai sekarang belum bisa berdamai dengan kankernya? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, ajari teknik hard breathing sama deep breathing. Ya, ajari teknik itu karena belum berdamai dengan kankernya berarti kan emosinya masih bergejolak di dalam dirinya tuh. Jadi kalau kita melatih deep breathing, nafas 6 hitungan, keluar 6 hitungan, itu sesungguhnya kita memberi perintah ke pikiran otomatis kita bahwa saya mau rileks. Gue mau rileks nih gitu. Kita nggak bisa bilang, rileks yuk sekarang. Nggak bisa. Karena pikiran otomatis itu nggak bisa dikendalikan sama kehendak kita. Saya mau sembuh nih. Nggak bisa. Ya, kita harus pakai pikiran otomatis kita. Gimana caranya? Yang paling gampang itu tadi. Ya, kalau pakai pikiran positif gini, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Itu kan pikiran sadar ya. Belum tentu di dalam pikiran otomatis kita sepakat tuh. Saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Makanya saya kurang suka itu namanya pikiran positif. Ya, belum tentu masuk. Yang lebih gampang kalau kita latihan nafas itu artinya kita memberi pesan, saya mau rileks nih sekarang. Itu yang deep breathing, 6 hitungan, 6 hitungan. Ibu coba ajarin gitu. Belum tentu juga pasiennya mau itu, ya. Butuh kesabaran kitanya untuk ajarkan. Terus kapanpun dia ada lonjakan emosi, ajarin hard breathing. Ya, hard breathing itu untuk emergency point. Kalau kita lagi emergency itu break gitu. Tapi deep breathing harus kita latih setiap hari. Karena itu kita memberi pesan ke pikiran otak kita memberi pesan ke tubuh kita, saya mau rileks. Kenapa sih saya mau rileks? Karena saya mau sehat. Baik. Gitu kira-kira. Baik, Dok. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya kita menuju ke raise hand lagi ya, Dok ya. Ibu Fitri Utami, apakah sudah siap, Ibu? Silakan. Silakan, Ibu. Silakan Bu Fitri. Silakan Ibu Fitri. Ya, Ibu Fitri, suaranya ada eko di belakang Ibu. Silakan Ibu. Baik, Ibu suaranya minta maaf agak tidak bisa terdengar. Mungkin akan dicoba lagi ya Ibu ya. Baik, saya akan menuju kepada Ibu Iin Oki Risdianto. Ibu Iin Oki Risdianto, silakan Ibu, speakernya mungkin tolong diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam, Bu Iin. Selamat pagi juga. Mohon izin, dokter. Ini materi sangat bagus sekali, dokter. Alhamdulillah. Ya, mohon izin, dokter. Saya sendiri wanita bekerja. Kebetulan saya juga penderita hidronefrosis bilateral grade 2.
dan komplikasi sakit saraf kejepit pada lumbar 45 sampai 1. Saat ini saya masih terapi dan berobat ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Sebenarnya 2 penyakit ini saya diharuskan untuk operasi, Dok. Baik itu urologinya maupun saraf kejepitnya. Tapi pribadi saya karena takut dan saya masih punya keyakinan kemungkinan masih ada jalan lain yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Mohon izin dokter, yang ada pun pertanyaan yang izin saya tanyakan, apakah metode smart healing ini juga dapat digunakan pada sakit saya, hidronefrosis bilateral grade 2 dan sakit saraf kejepit saya? Mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Ya, hidronefrosisnya penyebabnya apa, Bu? Apa yang menyumbat? Dari dokter urologi sendiri belum tahu, Dok. Karena terakhir kemarin saya seharusnya dioperasi, tapi karena saya takut, meskipun sudah dijadwalkan, akhirnya saya batalkan, dokter. Saya cancel operasinya. Nggak ada sumbatan atau apa, nggak tahu? Ada USG, CT scan? Kalau CT scan yang pertama itu ada penyumbatan di sebelah kanan. Kemudian CT scan yang kedua 5 bulan berikutnya itu pembekakan lagi di ginjal kiri, dokter. Terakhir, tindakan terakhir dari dokternya, saya harusnya dioperasi URS kalau tidak salah, Dok. Cuman saya browsing, akibatnya mungkin agak terlalu parno bagi saya, jadi saya dan keluarga jadi takut, Dok. Jadi saya untuk operasi, Dok. Dan ini karena pandemi COVID kan saya dari Maret sudah tidak terapi dan berobat dulu ke rehab medik maupun ke urologinya, Dok. Siap. Ya. Jadi begini, Bu. Saya juga mengajarkan bagaimana mengatasi nyeri. Tapi kita patut tahu bahwa nyeri itu sebenarnya cara tubuh berkomunikasi sama kesadaran kita. Ada yang nggak beres nih di sini. Siap. Ya, Bu, ya. Ya. Jadi kalau misalnya nyerinya di perut bagian kanan bawah, ya, saya tidak akan mengajari menghilangkan nyeri karena jangan-jangan itu usus buntu. Ya. Usus buntu ngasih tahu nih ada masalah, makanya dia nyeri. Jadi kalau ada penyebab organik yang bisa kita singkirkan, itulah saatnya pengobatan harus dijalankan. Kalau misalnya nyerinya semua penyebab organik sudah tidak kita temukan, tapi masih ada nyeri, masih nggak enak, itu saya baru pakai teknik hipnoterapi atau NLP. Itu memang efisien, Bu. Tapi saya harus memastikan tidak ada penyebab organiknya. Nah, Ibu ini sebenarnya ada pembengkakan, ada penyempitan. Pertanyaannya sebenarnya bukan apakah dengan teknik ini bisa sembuh, tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi rasa takut untuk tindakan URS. Ya. Gitu ya, Bu. Kalau URS kan sebenarnya sangat simpel, kita masukkan alat di saluran kencing, kita lihat, terus ada penyumbatan, tinggal kita pasang stent. Itu bukan suatu operasi besar dan seheboh tulang belakang memang. Ya. Nah, sekarang yang bagaimana caranya mengatasi ketakutan tersebut. Nah, kalau ibu tiap mikirin operasi, ibu takut pasti kan? Saya takut, Dok. Oke, dari skala 1 sampai 10, di skala berapa itu rasa takutnya? Sebenarnya sih kalau bukan takut sebenarnya, Dok, ya, mungkin agak trauma. Kan kami terakhir pasca operasi SC yang ketiga itu sempat masuk ICU 2 hari, Dok. Jadi ya antara hidup dan kematian mungkin sudah sangat tipis sekali karena ya sudah sempat ngedown kemarin itu. Alhamdulillah sih mungkin masih diberikan kesempatan yang kedua sama Allah. Sejak itu sih, jadi kalau lihat ruang operasi, kabar operasi, saya jujur agak parno, Dok. Lebih baik mungkin ada jalan lain yang bisa menyembuhkan sakit saya, mungkin itu yang bisa saya ambil dulu gitu. Ya kan tadi penyebab organik. Jadi sekarang yang harus diatasi sebenarnya bukan jalan lain untuk tidak operasi,
Tapi bagaimana mencari jalan supaya rasa cemas Ibu nggak enak. Sekarang saya ingin Ibu bayangin ya. Ibu bayangin. Ruang operasi Ibu kan Parno nih ya. Siap, Dok. Ya, dari 1 sampai 10 seberapa parnonya itu? Mungkin di skala 8, Dok. 8. Sekarang Ibu ketok sini. Ketok. Siap. Tarik nafas panjang. Ya, diketok Bu ya. Siap, Dok. Ibu ngetok kan ya, ketok. Terus samping sini. Siap. Ya, parnonya ya. Samping Siap. mata sini Ibu ya. Tarik nafas lagi. Saya rilis dan saya lepaskan. Bilang Bu, saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Bawah mata. Siap. Bawah mata. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Tulang belika. Tarik nafas panjang dulu. Breathing. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Pegang tangannya. Tarik nafas panjang. Buang nafas, breathing. Peace. Bilang peace, Bu. Peace. Coba, sekarang Ibu bayangin lagi. Kalau bayangin mau ke kurang berapa? Mungkin lebih rileks, Dok. 1 sampai berapa sekarang? 3, 4? Masih 6, Dok. Masih 6. Ibu ulangin lagi. Sekali lagi ya. Ibu bayangin ini 6 ya. Apa Ibu bayangin kamar operasi atau ICU? Dua-duanya, Dok. Nggak mungkin dua-duanya, Bu. Pasti satu yang Ibu bayangin. ICU atau? Mungkin ICU, Dok. Oke, Ibu bayangin ICU. Ada bunyi-bunyian pasti kan? Siap. Gitu ya? Oke. Detak jantung dan segala bunyi. Oke, sekarang ketok lagi. Sini, depan. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis apa? dan saya lepaskan. Sini lagi. Samping. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Sini lagi. Bawah. Tarik napas panjang. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya rilis dan saya lepaskan. Ini. Saya rilis dan saya lepaskan. Saya Oke, good. Pegang tangannya. Tarik napas panjang. Buang napas dari mulut. Breathing. Peace. Peace. Berkurang? Siap, berkurang, Dok. Ya, Ibu latihan terus. Ya. Siap. Habis itu ketemu dokter urologinya, karena itu tindakan paling aman. Ibu di mana sih? Siap. Ibu di mana posisi? Posisi tinggal atau gimana, Dok? Ya, posisi ya, berobatnya kemana, itunya kemana? Siap, mohon izin kami berobat dan terapi di RSGS, Dok. Oh, bisa ketemu teman saya lah, Dokter Nugroho bisa. Orangnya enak tuh. Siap, kebetulan kami di Gatot Subroto itu dengan Dokter Nugroho dan Dokter Hani, Dok, 2. Ya, Dokter Nugroho enak. Kalau Dokter Hani agak galak. Cari Dokter Nugroho ya. Ya, ke Dokter Nugroho ya, Dok. Ya, ke Dokter Nugroho aja ya. Lebih itu, ya. Ibu latihan dulu sini ya. Sampai 0 atau 1, ketemu Dokter Nugroho lagi. Itu paling aman ya. Ya, Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, Bu. Ya. Baik, Ibu Iin, terima kasih. Dr. Santo, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ke Aceh sekarang ya, Dok ya. Kita ke Ibu Persit, Kodam Iskandar Muda Aceh. Silakan Ibu dari Kodam Iskandar Muda Aceh. Silakan Ibu, mohon speaker untuk dibuka. Mbak, atas nama siapa, Mbak? Di sini tertulis Ibu dari Kodam Iskandar Muda Aceh. Silakan. Baik, jika belum ada, tolong menyiapkan diri. Saya kembali ke chat box ya, Dok ya. Coba yang Kodam Iskandar Muda, silakan Raisen. Baik, sebelum persiapan saya menuju ke chat box dulu. Dari Ibu Angelika
Dewi Susanti, dokter, saya mau tanya, pikiran otomatis apakah sama dengan pikiran bawah sadar? Pada waktu tidur malam sering terbangun, ingat masalah kantor. Bagaimana caranya supaya tidak stres dan tidur nyenyak? Apa perlu tes ke lab untuk mengetahui berapa kortisol kita? Apakah sistem imun dapat ditingkatkan dengan konsumsi multivitamin? Mohon dijawab dulu, nanti Ibu Persit KCK Iskandar Muda sudah bersiap. Silakan dok, bisa dijawab dulu dok. Terima kasih. Ya, jadi tadi kan saya udah ngajarin yang buat insomnia, Bu ya. Kan itu Iya. cemas. Oke, itu aja. Ibu bayangin Oh, cemasnya. baik. Ya, tadi ada pertanyaan juga saya sempat baca di chat. Kalau mau bisa dua-duanya, tangan kiri, tangan kanan. Ya, boleh-boleh aja. Sebenarnya satu aja udah cukup. Ya, jadi kapanpun rasa cemas, misalnya terbangun malam hari, langsung lakukan ini. Lakukan cuci muka pakai air dingin, ya. Lakukan ini. Karena waktu cuci muka pakai air dingin, itu kortisolnya akan turun ke bawah. Multivitamin, ya. Karena sejak COVID saya selalu minum madu sama vitamin C sama vitamin B, ya. Pagi berjemur jam 15 menit saya berjemur, gitu, ya. Multivitamin saat ini wajib buat saya. Saya pakai soalnya. Saya bukan anti obat, Bu, ya, tapi selama memang obat bisa membantu sistem imun saya pakai. Half breathing sama deep breathing nggak perlu tutup mata sebenarnya. Ya, tadi ada pertanyaan juga, jadi biar sekaligus saya jawab, kita bisa melakukan itu. Yang paling penting dengan deep breathing atau meditasi atau relaksasi itu sebenarnya kita mengirim pesan ke pikiran otomatis. Kenapa saya ngomong pikiran otomatis itu sama dengan pikiran bawah sadar, cuman kan audiensnya latar belakangnya berbeda-beda. Nanti saya pikiran bawah sadar, apa itu pikiran bawah sadar? Jadi saya bilang pikiran otomatis itu 90% yang bekerja di tubuh kita. Ya, dan itu di luar kendali sadar kita. Itu benar-benar kalau kita marah karena sesuatu hal itu belum tentu karena sesuatu hal itu yang membuat marah. Mungkin suatu kejadian bertahun-tahun lalu, mungkin waktu kita masih kecil, yang muncul tiba-tiba. Munculnya tiba-tiba itu namanya juga pikiran otomatis. Gimana caranya? Nafas 66. Karena kalau kita melakukan nafas 66, kita memberi pesan ke pikiran otomatis, pikiran bawah sadar kita, saya ini mau relax. Ya, saya in control. Ya, kontrolnya pakai nafas. Satu-satunya cara itu pakai nafas. Ya, kalau Ibu malam terbangun, langsung typing. Bisa 2, kalau mau, it's okay. Yang penting bayangin dulu yang membuat cemas kayak tadi Ibu Iin, ya. Terus kita tapping bilang saya rilis dan saya lepaskan, saya rilis dan saya lepaskan, saya rilis dan saya lepaskan. Kalau 2 begini, ya. Gitu. Baik. Gimana? Baik dok, terima kasih banyak. Semoga jelas buat Ibu Angelisia. Sekarang kami menuju kepada Ibu Persit Iskandar Muda Aceh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Ibu Linda, saya izin bertanya. Kebetulan baru 2 hari yang lalu kami keluarga mendapatkan kabar bahwa orang tua saya berumur 82 tahun dan bapak saya umur 42 tahun baru saja divonis kanker otak stadium akhir kategori ganas, dok. Kalau dari dokter spesialis bedah syarafnya menyarankan agar Bapak menjalani radioterapi sebanyak 30 kali. Yang ingin saya tanyakan dengan usia Bapak 82 tahun, dengan punya penyakit penyerta yaitu penyakit jantung, tetapi semangat hidup Bapak tuh, semangat untuk berubah itu sebenarnya sangat tinggi, dok, masih sangat tinggi. Bapak saya masih kerja juga, dok, masih ketua PMI sekarang, masih ingin berupaya ingin sembuh. Dengan usia seperti itu, dengan resiko jantung, apakah efek kira-kira mengikuti saran dokter secara medis sebanyak 30 kali dengan macam gambar lagi alami Bapak saat mengikuti radioterapi, atau mungkin healing ini atau deep breathing ini bisa membantu Bapak, karena terus terang dok, Bapak saya sudah menjalani operasi
gangguan saraf peti waktu itu di National Hospital di Surabaya bulan Januari, lalu kemarin di rumah sakit di Lampung juga melakukan operasi pembedahan otak juga sampai akhirnya diketemukan ini hasil PA-nya kanker otak ganas ini. Apakah mungkin secara medis saja kita ikuti atau mungkin dengan teknik dokter ini membantu? Karena Bapak saya sudah sejak dioperasi sekitar sebulan yang lalu di Immanuel Lampung itu Bapak gelisah dok, nggak bisa tidur gitu kan, merasa seperti kayak di hidungnya itu di bagian belakang hidungnya ada kayak beban berat karena ada satu tumor lagi yang persis di batang otak itu yang nggak bisa diambil. Itu saja dok. Maksudnya jadi apakah medis akan diikuti atau yang teknik dokter ini bisa membantu mungkin menenangkan atau merelaksasi Bapak. Kalau secara agama Bapak sudah dibimbing artinya untuk istighfar atau ya apapun yang kaitannya dengan agama kita lakukan. Tapi masih tetap belum kayak kalian tenang, tidur pun harus di kursi roda dok. Jadi dengan apa artinya dengan masuknya infus tergantung anak kami bergantian itu membawa botol infus berapa ya Bapak hanya bisa tidur kalau di kursi roda atau dikelilingi pakai mobil gitu. Terima kasih dok, itu sudah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi udah operasi atau belum ya Bu? Nah, agak putus-putus suaranya. Iya. Ibu, apakah sudah dioperasi, Ibu? Maaf, agak putus-putus. Operasinya sudah bulan ini kemarin dioperasi dengan ya itu hasil patologi anatominya itu otak ganas stadium akhir dari dokter sarankan radioterapi sebanyak 30 kali. Bapak memang masih ada semangat yang tinggi untuk sembuh, tapi dengan adanya penyakit penyerta berubah jantung dengan usia juga yang sudah lanjut, apakah efektif bagi kami keluarga untuk mengizinkan Bapak atau membiarkan Bapak menjalani proses medis radioterapi, mengingat memang ya itu menyiksa dia sakit ini gitu. Dan yang paling mengganggu adalah nggak bisa tidurnya itu. Jadi tidur itu kalau di kursi roda atau diputerin pakai mobil. Walaupun sambil istighfar tetap ada tidurnya hanya beberapa jam itu pegang. Jadi jalan apa yang Ya, Bu, Ibu bisa ngajar tentang tadi latihan nafas panjang, ya. Terus tadi kalau nggak salah ada di tulang belakang, di kepala bagian belakang ada sesuatu ya Bu ya. Ibu bisa tangan kiri ya taruh di pusar, ya, tangan kiri taruh di pusar, terus tangan kanan pegang di belakang, terus minta Bapak lakukan deep breathing, ya, untuk menyeimbangkan tulang belakangnya supaya beliau lebih nyaman. Ajarin juga tadi teknik yang tapping supaya Bapak bisa gampang tidur, lebih cemasnya lebih teratasi. Ya, untuk yang di belakang, tangan kiri taruh di pusar, tangan kanan taruh di sini, ya. Minta Bapak bernafas 6-6. Ya, tarik nafas panjang, buang nafas panjang. Itu akan merilekskan karena akan mengaktifkan parasimpatis, ya, membuat Bapak lebih rileks. Itu yang bisa saya jawab sementara Bu, mungkin kurang jelas atau Ibu? Pengobatan secara medisnya apakah artinya perlu kami lakukan begitu dengan mengingat kankernya stadium akhir di usia yang sudah lanjut. Radioterapi itu apakah tetap secara medisnya kita ikuti saran dokter? Kalau itu kan harusnya Ibu tanya keuntungan kerugian sama dokter radioterapinya, ya. Kadang ada pasien saya misalnya usia 90 harus kemoterapi misalnya, ya saya selalu bilang bahwa sebagai dokter saya harus ngomong. Tapi kalau itu mama saya atau itu papa saya, mungkin saya nggak akan melakukan kemoterapi yang terlalu masif. Biasanya seperti itu, Bu. Nah, yang tahu mengenai masalah radioterapi, untuk keuntungan kerugiannya untuk Bapak, Ibu sebaiknya konsultasi sama dokter radioterapinya. Ada efek samping apa, kerugian apa gitu. Sepanjang saya tahu sih kalau radioterapi tidak seberat kemoterapi untuk usia 80 tahun lebih ya Bu ya. 82 tahun. Ya.
Ya, dok, terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Dokter Santo, terima kasih. Ini ada titipan dok dari pertanyaan dari IG Stories, IG Live kita. Pertanyaannya adalah, jika semua penyakit dapat dikendalikan dengan pikiran dan komunikasi dengan tubuh, kenapa ini tidak menjadi obat atau garis miring vaksin untuk COVID, dok? Contohnya, karena COVID ini banyak yang korban meninggal karena stres saat pengobatan. Silakan, dok. COVID ini ada dua sih sebenarnya. Imunitas tubuh kita sama viral load. Ya, banyaknya virus yang masuk. Kalau saya menjaga diri saya pakai masker, saya minum madu, saya minum multivitamin. Tapi kalau saya ada pasien COVID, saya nggak pakai itu, nanti viral load-nya banyak. Jadi dua hal ini. Yang dirawat, yang sampai mengalami kasus mungkin kematian, itu mungkin mengalami viral load yang tinggi, satu, atau ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta kan banyak, dan usianya juga sudah tua. Kalau nggak salah Menteri Kesehatan kan itu mengenai sistem imun kita, ya, vitamin, suruh berjemur, itu salah satu yang selalu itu sama Menteri Kesehatan. Baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Sebelum saya menuju ke Ibu Lili dari Kendari yang resen, ada beberapa pertanyaan rangkuman dari chat box yang mirip-mirip ya dok ya. Pertanyaannya adalah, dokter, untuk hard breathing dan deep breathing sebaiknya dilakukan sehari berapa kali dan durasinya berapa lama? Terima kasih dok. Monggo dok, silahkan dijawab. Ya, biasanya saya melakukan deep breathing tuh bangun pagi tidur untuk 2-3 menit, siang-siang, sama mau tidur malam. Paling sedikit saya 3 kali saya lakukan untuk olah nafas deep breathing. Kalau hard breathing, kapan saja saya menemukan masalah, saya langsung tarik nafas, langsung buang panjang. Tujuannya apa sih? Tujuan nafas itu satu, mengaktifkan parasimpatis. Yang kedua, supaya beban emosional dari peristiwa tersebut tidak tersimpan di tubuh saya. Ya, beban kortisol, adrenalin itu begitu kita melakukan hard breathing, Baik dok. Sekarang kita menuju kepada Ibu Lili dari Kendari. Ibu, silakan singkat, padat, jelas ya Ibu ya. Tolong speakernya diaktifkan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ona, moderatornya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, saya adalah seorang penyintas kanker payudara juga. Nah, untuk saat yang sekarang ini, beberapa bulan terakhir ini, saya itu apabila ada aktivitas kegiatan berdiri itu, walaupun hanya 1 jaman itu udah rasa capek, dokter. Apakah bisa dilakukan dengan hard breathing dan deep breathing ini ya? Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya untuk capek ini maksudnya bisa dilakukan dengan hard breathing dan deep breathing ini untuk bisa rileks kembali gitu. Terus yang kedua, tadi kalau nggak salah di slide-nya ada pijat ya dokter ya, seminggu sekali. Nah untuk seperti saya penyintas kanker payudara ini, kalau melakukan pijat itu apa tidak, mohon maaf, tidak berbahaya atau gimana gitu dokter? Terima kasih. Ibu, kalau berdiri lemes atau gimana? Kalau berdiri sih saya tidak jadi masalah, hanya kalau ada kegiatan kayak seperti berdirinya agak 1 jaman gitu, lebih dari 1 jam itu agak sakit gitu dokter, telapak kaki sama betis gitu. Cepat sekali dokter, biasanya kan tidak, iya biasanya kan tidak seperti itu. Kayak gitu. Mulai kapan Bu? Itu hanya baru beberapa bulan terakhir ini sih dok. Oke, berapa sering Ibu harus berdiri lama sampai 1 jam?
kadang-kadang kalau kebetulan kan saya ada kegiatan kantoran, kadang-kadang kalau saya memberikan penyuluhan itu dok, kadang sampai 1-2 jam gitu. Nah setelah itu baru agak mulai terasa sakit, kayak gitu. Oke. Jadi caranya Bu ya, Iya. kalau Ibu nanti ada suatu acara butuh berdiri banyak, ya, ya, dua jam sebelumnya Ibu duduk, ya, nggak usah pakai alas kaki, ya. Terus Ibu nafas deep breathing, arahkan ke kaki sambil bilang, ya, kedua telapak kaki saya rileks dan nyaman. Itu lakukan itu 3 menit 4 menit, ya, untuk persiapan. Jadi memberitahu, kasih tahu aja tubuh kita, nanti kita akan berdiri 2 jam, gitu ya. Jadi jangan merasa, wah gila nih gue ngomong sendiri gitu, enggak. Jadi kasih tahu, nanti saya mau berdiri 2 jam, saya prepare, tarik nafas, deep breathing-nya, arahin ke kaki, kedua telapak kaki saya rileks dan nyaman. Kedua telapak kaki saya rileks dan nyaman. Ibu memberi pesan sama telapak kaki. Ibu coba itu dulu ya. Itu bisa. Pijat kalau punggung sepanjang saya tahu sih nggak masalah ya. Nggak masalah, oh, alhamdulillah. Punggung ya Bu ya, punggung ya. Karena kita mau mengaktifkan ini sumsum tulang belakang. Oh. Yang nggak boleh kan lengan. Iya. Lengan yang terutama yang ada cancernya. Oh. Itu yang nggak boleh dipijit-pijit. Iya. Oh. Iya. Lengan yang nggak bisa ya dok ya? Ya, lengan yang jangan. Oh, lengan yang jangan. Oke. Kalau punggung masih aman ya dok ya? Iya. Punggung aman Bu. Iya. Iya. Terima kasih dokter. Iya. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Lili dan Dr. Santo. Sekarang saya menuju kepada Ibu Yuyun yang raise hand. Ibu Yuyun, silakan untuk speakernya diaktifkan. Baik, jika belum saya menuju ke pertanyaan chat box satu lagi ya dok. Oh baik, ada Ibu Yuyun. Silakan Ibu. Silakan Ibu diaktifkan lagi. Dibuka dulu Bu. Ya, speakernya dibuka Ibu. Ya padat, singkat dan jelas ya Ibu ya. Bu. Mari silakan. Selamat pagi dok. Pagi Bu. Dari penjelasan dokter tadi, untuk kita bisa hidup sehat berarti yang dikelola itu pikiran otomatis ya dok? Betul. Halo? Ya betul Bu. Betul. Ya. Betul ya, berarti yang pikiran yang otomatis itu yang selalu kita kelola untuk selalu supaya kita bisa hidup sehat. Yang kedua dok, tidur malam cukup 7-8 jam itu sama artinya dengan tidur kita selama 1 hari 7-8 jam, apakah sama seperti itu yang dimaksud? Umpamanya begini dok, pada saat malam itu umpamanya jam 7 malam sampai jam 9 saya sudah tidur dan itu saya bangun lagi dan itu saya sambung lagi, saya tidur nanti setelah jam 2 sampai jam 5 begitu. Bisa nggak seperti itu dok? Oke. Itu saja dok pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Tidur itu ada 4 cycle Bu ya. Cycle penyembuhan itu cycle ketiga sama cycle keempat biasanya. Cycle pertama kan mulai ayam-ayam gitu. Fase penyembuhan tuh ketiga sama keempat. Kalau memang dalam 2 jam itu 4 cycle itu terjadi dalam 2 jam. Jadi kalau 7 jam 9 Ibu tidur, itu 4 cycle itu udah terpenuhi. Nanti tidur lagi jam 2 sampai jam 5. Tapi masih kurang itu ya. Masih 5 jam. 7 jamnya kemana Bu? 2 jam lagi. Bang. Ya. Karena 2 jam kita butuh untuk 4 cycle itu. Ya. Di cycle ketiga sama cycle keempat yang restorasi sama regenerasi tubuh kita. 7 jam 9 sih bagus Bu. Ya, jam 2 sampai jam 5, tapi masih kurang 2 jaman saya pikir.
Baik. Sudah cukup jelas, Ibu? Baik, Dok. Terima kasih. Dok, ini banyak sekali pertanyaan maupun di IG Live ataupun di chat box. Bagaimana untuk bisa bergabung di WA grup Dr. Santo? Itu banyak sekali pertanyaannya, Dok. Mohon dijawab, Dok, sebelum diakhiri. Berapa orang? Banyak, Dok. Atau mungkin offline ya, Dok? Atau bagaimana, Dok? Boleh catat nomornya. Iya. 0877. Iya, Dok. 0877, Dok. 810. 810. 96. 96. 269. 269. Baik. Untuk nomornya Ibu Yuyun, mohon speakernya bisa dinonaktifkan, Ibu. Ya. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0877 810 96269. Saya ulangi sekali lagi. 0877 810 96269. Gitu ya, Dok ya? Ya. Baik. Dokter, sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk Mbak. kita beri. Oh, Ada baik. Satu lagi. Satu lagi dari... Kalau ada pertanyaan di itu di copy aja, Bu, nanti dikirim ke saya. Baik. Baik. Yang di IG, yang di chat. Ya. Terima kasih nanti banyak, dikirim Dok. ke saya, nanti jawabannya saya kirim balik ke Bu Ona. Oh iya. Dok, boleh satu lagi ya, Dok ya, dari Ibu Boleh. Haji Asih Jumiasih dari Bengkulu. Silakan Ibu, tolong speakernya diaktifkan. Ibu Asih Jumiasih dari Bengkulu, silakan Ibu, speakernya diaktifkan. Mbak, ditutup ini. Tidak ada, Mbak. Baik. Kalau begitu kita tutup saja untuk pertanyaan. Mohon kiranya. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum, Dok. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu Asih. Iya, gimana sehat, Dok? Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Iya, Dok. Saya tuh akhir-akhir ini, Dok, suka sakit perut sebelah kiri sampai ke pinggang. Itu menjelang tidur sore. Kadang-kadang saya tarik napas gitu kan, terus diolesin fresh care ya, Dok ya. Nah, terus udah dibawa tidur, terus bangun tidur tuh sembuh. Tapi setiap habis mandi, terus mau tidur malam itu suka kayak gitu, Dok, sering akhir-akhir ini. Saya konsumsi obat Arimidex setiap jam 7. Gitu, Dok. Malam. Jam 7 malam mau tidur. Karena kadang-kadang puasa tuh, Dok, jadi habis buka puasa langsung gitu, langsung minum obatnya gitu. Nah, mulai kapan sakitnya, ya, Dok? Mulai sakitnya, kapan sakitnya perut sebelah kiri. Mulai udah 2 bulan, akhir-akhir ini sudah 2 bulan, Dok. Udah dicek, nggak ada penyebab organik? Belum, karena selama lockdown ini, Dok, cuman ngambil obat itu anak saya yang ke rumah sakit. Jadi kata dokter Denny kan katanya kalau nggak ada keluhan gitu, ngambil obat aja, nyuruh anak, nggak usah. Kan Ibu ada keluhan sekarang. Ya. Ibu kan ada keluhan. Iya, itu karena saya nggak ke Darmais, Dok, ngambilnya di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Nah, jadi itu ke dokter spesialis penyakit dalam apa onkologi, Dok? Ya bisa kemana aja kalau ambil obat. Cuman Bu Asih mesti mastiin yang dirasa nggak nyaman di perut itu sama pinggang ada kelainan organik atau enggak. Karena kan gitu. Selama saya belum tahu itu organik atau enggak, saya nggak bisa ngajarin cara menghilangkan rasa nyeri, Bu. Soalnya takutnya gitu, itu pesan dari tubuh ada sesuatu. Saya pastikan dulu nggak ada sesuatu, ya Bu ya. Iya, Dok.
Iya. Baru nanti kita belajar bagaimana menghilangkan nyeri. Iya, karena Oke, Bu Asih. dulu kan sering diajarin sama dokter kan tarik napas, terus tahan, terus dibuang. Jadi bayangin yang sakitnya itu, terus baru buang napas gitu. Cek dulu Bu, nanti kalau Ibu udah pasti nggak ada apa-apa, kita belajar yang lebih dalam lagi buat ngilangin nyeri ya. Oh gitu ya, ya Dok. Jadi ke penyakit dalam apa onkologi ya Dok? Ke penyakit dalam aja Bu. Oh penyakit dalam langsung. Ya. Jadi minta rujukan dari onkologi gitu ya? Siap, kita rujukan. Oh gitu ya. Ya terima kasih banyak Dok. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu Asih dan Dr. Santo. Dokter, sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Dok ini kita untuk menambah pertanyaan. Seperti yang dokter katakan tadi, terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan sahabat YKPI. Yang belum terjawab, dokter juga akan menjawab. Terima kasih Dok. Nanti kami dari YKPI yang akan kirim pertanyaannya dan seluruh jawaban akan kami share via WhatsApp. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Santo, dan kini kita sudah berada di... Terima kasih Dok. Dan kini kita sudah berada di penghujung webinar YKPI seri ke-8. Tentunya banyak sekali informasi penting yang kita dapat dari webinar YKPI hari ini. Dan sebagai penutup, kita kembali ke Ibu Linda Agung Gumelar, host webinar YKPI seri 8 ini. Silakan Ibu, dimohon untuk sekaligus menutup webinar seri 8 ini. Silakan Ibu Linda. Ya, terima kasih Bu Ona. Terima kasih Dr. Santo dengan penjelasannya yang luar biasa. Waktu 1 jam, tetapi kita nggak terasa karena memang sangat menarik ya apa yang beliau sampaikan. Tanya jawabnya aja udah sampai 1 jam kita bertanya. Tapi masih banyak yang masih ingin dijawab dan dokter sudah berkenan untuk nanti dijawab. Terima kasih ya Dok ya. Dokter sehat terus, mudah-mudahan dan tetap selalu membantu YKPI. Kami ada satu pemikiran baru, nanti mungkin saya akan kontak dokter Dok, yang bisa mungkin berkenan untuk dikerjasamakan dengan YKPI. Saya tahu juga dari ini Ferry bahwa dokter yang megang almarhum Dr. Sucipto ya Dok, di YKPI. Iya. Nah, luar biasa. Tetap sehat ya Dok. Kami sangat membutuhkan dokter-dokter bedah onkologi, spesialis kita di rumah sakit manapun juga. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih sekali atas waktu dan juga partisipasi Ibu dalam kegiatan webinar YKPI yang ke-8. Banyak yang kita dapat dari penjelasan dokter, dan saya juga banyak mengalami hal-hal yang ditanyakan oleh ibu-ibu. Jadi mulai sekarang saya akan hard breathing dan deep breathing yang akan dilakukan bila tiap hari maupun apabila saat-saat diperlukan. Kesimpulan dari kegiatan ini tentu kita harus bertanggung jawab penuh atas kesehatan diri kita. Saat sakit, ada cure, pengobatan, dan ada healing, penyembuhan. Milikilah rencana penyembuhan yang baik, agar kita bisa membantu dokter dalam rencana pengobatannya. Jadi dari diri kita sendiri itu sangat penting. Sistem imun adalah benteng utama untuk menjaga kesehatan dan membantu tubuh untuk mengurangi penyakit. Jadi supaya sistem imun kita bekerja dengan baik. Kurangi stres. Ini ibu-ibu Dok, banyak yang stres pastinya. Bukan saja soal penyakit, tetapi juga hal-hal lain, urusan anak, urusan dapur, urusan organisasi. Banyak sekali hal-hal yang kita hadapi hari-hari, tapi ibu-ibu multitasking, jadi jangan pernah khawatir. Dalam satu waktu kita bisa bekerja bermacam-macam, gunakan stres untuk yang positif, kata dokter, bagian yang positifnya. Lakukan terus latihan-latihan yang telah kita pelajari bersama tadi. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan, menyimpulkan dari semua hal yang telah disampaikan oleh dokter, dan nanti tentu materi dokter akan kita share di IG live kita ya, dan YouTube YKPI. Nanti akan kami share, jadi bila ibu-ibu membutuhkan, silakan nanti dilihat di kami punya website, sosial media kami. Saya kira demikian, dan sebelum menutup acara hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa pada seri ke-9 webinar YKPI tanggal 14 Agustus 2020, topiknya adalah ketahanan mental pasien
dan penyintas kanker payudara di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Nelly Hursepuni, Master dari Psikologi dari Rumah Sakit Kanker Dharma